Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Manajer mengatakan dia tidak bisa memberiku libur hari Minggu, lalu terpaksa memberiku libur hari Minggu berikutnya. Aku masih remaja, dan bekerja untuk restoran cepat saji, dan lelah pergi ke sekolah 5 hari seminggu, kemudian bekerja di kedua hari akhir pekan. Rasanya seperti aku tidak pernah punya hari libur untuk melakukan apapun. Jadi aku pergi ke manajer dan meminta mereka untuk mempekerjakan aku setiap hari Minggu. Aku perlu istirahat dari waktu ke waktu untuk bersantai. Manajer mengatakan tidak ada masalah, dan kemudian hari Minggu berikutnya aku libur. Tapi kemudian setiap hari Minggu setelah itu aku dijadwalkan lagi. Jadi aku berbicara dengan manajer lagi, dan dia mengatakan dia membutuhkan aku, dan selama jadwalku menunjukkan aku tersedia pada hari Minggu, aku perlu bekerja pada hari Minggu. So, inilah malicious compliance. Aku pergi dan mengisi formulir jadwal baru, yang menunjukkan aku tidak dapat lagi bekerja pada hari Minggu sama sekali, dan aku mengajukannya ke HR. Aku tahu semua penjadwalan mereka dilakukan di komputer, dan begitu aku mengubah jadwalku, mereka tidak akan dapat menjadwalkan aku di komputer lagi. Manajer segera menyadarinya, dan berbicara dengan aku. Bertanya mengapa aku melakukannya, dan aku mengatakan kepadanya sementara dia hanya marah. Lalu dia berkata, "Ya, jika kamu akan melakukan itu, maka aku tidak akan dapat menjamin kerja 28 jam seminggu yang kamu dapatkan." Aku berkata baik-baik saja. Jadi minggu depan jadwalnya keluar. Aku libur hari Minggu, tapi hanya dijadwalkan seperti 3 hari lainnya total 16 jam. Kemudian minggu berikutnya keluar, dan lihatlah, 28 jam kerja. Hanya beberapa hari lagi selama seminggu yang aku setujui. Akhirnya aku bekerja 28 jam seminggu setiap minggu setelah itu, karena kami selalu kekurangan staf. Sesekali manajer akan bertanya apakah aku bisa bekerja pada hari Minggu untuk mengcover seseorang. Dan kecuali aku punya rencana, aku akan melakukannya. Tapi selain itu, aku setiap hari Minggu libur saat bekerja di sana. Cerita kedua. Kamu ingin membuat pekerjaanku lebih sulit dengan melakukan pekerjaanmu secara tidak benar? Aku akan membuat pekerjaanmu lebih sulit dengan mengerjakan milikku dengan benar. Aku membongkar kereta minyak di Gilang. Union Pacific adalah jalur kereta api yang mengantarkan kereta minyak kami kepada kami. Rail yard kami memiliki katup pipa, selang, dan panci tetes di setiap tempat. Masing-masing memiliki panjang gerbong yang terpisah. UP seharusnya melapisi mobil tangki dengan benar sehingga cocok dengan katup pipa dan panci tetes. Mereka tidak melakukannya pagi ini. Mereka melihat salah satu kereta kami dengan sangat tidak akurat sehingga aku harus menyeret panci tetes 100 mil dari bawah roda truk ke bawah tengah gerbong. Tetapi jika panci tetesnya terlalu jauh, itu berarti katup pipanya juga. Mereka sangat tidak akurat sehingga selang tidak mencapai. Jadi aku harus mengangkut 3 selang cadangan dari lemari penyimpanan ke ujung trek, itu memakan waktu 45 menit. Malicious compliance. Undang-undang FRA, Administrasi Kereta Api Federal, mengharuskan kita menyetel rem tangan di setiap gerbong. Tetapi kita tidak melakukannya. UP meletakkan rem tangan di posisi pertama dan terakhir, dan kami membiarkannya begitu saja karena kami relatif lemah di sini. Dan aku memberitahu UP tidak suka melakukan unduh setiap rem tangan. Aku pikir kalian sudah bisa menebak apa yang akan aku lakukan. Maksudku, aku seharusnya kan? Cerita ketiga. Mereka ingin aku menggunakan pemberitahuan wajib 8 minggu penuh. Yakin aku akan berlibur selama 7 minggu. Latar belakang singkat. Di negara tempat aku berada, periode pemberitahuan resign kami tergantung pada berapa lama kami telah bekerja di perusahaan tersebut. Semakin lama kami bekerja, semakin awal kami harus menyerahkan surat pengunduran diri. Namun, jika kami berbicara dengan manajer langsung dan mereka setuju, HR cenderung tidak mempermasalahkannya. Sekarang ke cerita. Aku meninggalkan perusahaan A yang telah aku habiskan selama 4,5 tahun untuk tawaran lain. Alasan terlalu panjang untuk dicantumkan di sini, tetapi dibayar rendah, terlalu banyak pekerja, dan terlalu banyak janji promosi yang tidak pernah diberikan. Perusahaan baru, yaitu perusahaan B, ingin aku memulai sesegera mungkin dan bertanya apakah perusahaan A akan membiarkan aku pergi lebih awal. Aku berbicara dengan direktur, dan meskipun dia kesal, dia juga mengerti dan mengatakan aku bisa pergi dalam 2 minggu, di akhir siklus pembayaran. Ketika aku menyerahkan surat pengunduran diri kepada mitra bisnis SDM, karena dia tahu aku menduduki posisi kunci, dan merupakan satu-satunya orang yang tersisa di posisi manajemen atau kepemimpinan yang tidak dipekerjakan dalam 2 tahun terakhir. Semua orang juga memiliki mengundurkan diri karena alasan di atas. Dia tidak akan bisa menggantikan aku dengan cepat, dan dia mencoba untuk memberlakukan periode pemberitahuan wajibku, yaitu 8 minggu untuk aku dengan alasan omong kosong.
Aku bertanya apakah dia bercanda karena direktur sudah menyetujui pengunduran diriku. Tetapi dia bersikeras aku harus bekerja selama 8 minggu lagi. Fakta singkat lainnya di negaraku. Pemberi kerja tidak diizinkan untuk menolak permintaan PTO karena mereka ingin menghindari keharusan membayar hari yang masih harus dibayar setelah pengunduran diri. Dan masalah hukum pemerintah muncul jika administrasi jaminan sosial mengetahui bahwa orang tersebut terlalu banyak bekerja, plus jika ada orang yang menelpon atau meminta apapun yang berhubungan dengan pekerjaan selama PTO kami, itu alasan untuk gugatan di mana perusahaan selalu kalah. Jadi setelah HR bersikeras, aku membuka laptop di sebelahnya dan mengajukan permintaan cuti untuk semua 42 hari yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun, kurang lebih 7 minggu efektif minggu berikutnya. Sekarang kalian mungkin bertanya bagaimana aku menabung lebih dari 40 hari cuti. Ya, karena aku berada dalam posisi kritis mengawasi operasi dan siap siaga 24 jam selama seminggu, dan bahkan ketika aku sedang berlibur, selalu dipanggil dan diminta untuk bekerja atau mengawasi atau menyetujui sesuatu. Sebagai imbalan atas apa yang pada dasarnya tidak dibayar lembur tidak resmi, dan selalu bekerja selama liburan, aku diizinkan untuk menggunakan PTO-ku secara resmi. HR mulai terbata-bata dan menanyakan apa yang aku lakukan. Yang aku jawab, memasuki hari-hari liburan, hanya sekedar info untukmu. Aku tidak akan membalas pesan, email, atau panggilan telepon apapun selama 2 bulan ke depan. Termasuk autentifikasi 2 faktor apapun. Aku memiliki lebih dari 50 akun perusahaan aktif yang terdaftar untuk aku. Oh, dan dalam transparansi penuh, aku akan bekerja untuk perusahaan lain sementara itu. Sampai jumpa. Pengunduran diriku langsung diproses dalam 15 menit setelah percakapan itu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.